Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, tepat jam 8. Ini sembari kita menunggu peserta yang lain, seperti biasa kita menghargai waktu dan menghargai juga rekan-rekan sekalian yang sudah hadir terlebih dahulu. Tentunya kita tidak akan memundurkan acara, menunggu tidak seperti itu, tapi kita akan langsung mulai sesuai dengan yang sudah dijadwalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Halo semuanya, sebelumnya ini salam kenal, mungkin ada beberapa atau bahkan sebagian banyak belum pernah bertemu, belum pernah bertatap muka dengan saya pribadi. Salam kenal rekan-rekan sekalian, saya adalah Samsul. Saya selaku co-founder dan mentor di Jualaris. Jadi di Jualaris ini saya bersama Kang Dewa tentunya gitu ya. Kami dengan tim Jualaris adalah sebuah platform yang tentunya salah satunya itu membersamai rekan-rekan UMKM sekalian. Dan di Flapcon Jualaris ini kita juga rutin mengadakan halnya seperti webinar dan kita memiliki program utama nantinya adalah mentoring bersama Kang Dewa langsung. Kurang lebih seperti itu. Sebelum masuk nih, saya mau cek dulu, khawatirnya secara teknis kurang bagus. Suara saya terdengar jelas atau putus-putus? Ini kalau jelas boleh open mic atau chat jelas gitu ya. Jelas? Jelas, Kang. Aman ya? Tadi soalnya ini sempat dimainin sama anak saya, jadi agak-agak ini ya. Tadi saya tes ada echo, saya lupa pencetan di mana. Jadi restart dulu. Alhamdulillah kalau jelas ya. Karena nanti Kang Dewa akan bergabung insya Allah sebentar lagi ya. Uh, dan juga ini sekalian nih, alhamdulillah jelas terdengar jelas, alhamdulillah ya. Nah sekalian juga Kang Samsul juga mau sapa dulu teman-teman. Ini boleh mungkin chat di kolom komentarnya di chat obrolan dari mana dan teman-teman saat ini rekan-rekan sekalian sedang menjalankan bisnis apa. Nah, boleh itu sekalian promosi lah ya. Jadi Samsul misal Jualaris di mana lokasinya atau mau tulisin IG-nya boleh, ini sekalian kita berjejaring, sekalian rekan-rekan apa mempromosikan usahanya ya. Ini ada nih dari Kang Yogi Sukabumi. Wih, bubur ayam. Wah, nih bubur ayam di sini ada yang mana nih? Mazhab dikocek apa diaduk atau tidak diaduk nih? Kang Yogi suka ada perdebatan itu, masih ada nggak Kang Yogi ya? Perdebatan bubur ayam mana yang diaduk dan bubur apa ayam mana yang tidak diaduk. Oke, ada Fajriani Business Passion warena.id. Nah itu boleh tuh ya, boleh teman-teman nanti saling mengunjungi. Nah Instagram boleh langsung. Nih nanti saya juga sambil lihat ya. Jadi kayaknya saya sambil buka Instagram. Wah, kita cek rekan-rekan nih. Nih saya langsung follow aja sekalian ya. Mana tadi? Werena. Werena.id. Waduh. Oh ini ya. Ini aku udah follow nih. Werena, lanjut ada jasa publikasi. Ah, itu boleh disebutkan brandnya nih Kak ya. Publikasi, brandnya apa. IG-nya juga boleh ya. Ini mumpung nanti bisa sekalian saling follow rekan-rekan sekalian. Kang Samsul juga sambil buka IG, itu saya langsung follow. Nanti mudah-mudahan bisa terhubung silaturahmi. Mantep nih bubur. Bubur ayam itu saya ini ya Pak masih jadi salah satu favorit apa namanya sarapan sampai sekarang ya. Kak Rizky, ada furniture mantap dari Jakarta juga, jualan sabun bersih serbaguna, masih mentok untuk izin pakai RT di Kemenkes. Wah semangat semangat ya. Ya memang perizinan itu di enggak itu memang wajib, jadi memang mau nggak mau harus tetap dikerjakan. Dan yang lain boleh sekalian dikenalkan bisnisnya, terus juga Instagramnya apa, jadi teman-teman bisa saling follow. Tentunya yang hadir ke sini kita semua pasti menantikan materi dari Kang Dewa nanti, dan untuk judulnya juga insya Allah ini materi yang sangat mantap. Judulnya tahu kan? Ayo apa judulnya? Coba.
Judul materinya untuk malam ini, strategi jualan laris dalam bisnis. Semua business owner pastinya menantikan bisnisnya itu bisa, bukan menantikan ya, tapi mengupayakan agar bisnisnya itu bisa laris, jualannya bisa laris manis mana-mana. Mau itu produknya apapun. Di sini, wah ada nih, Kang Mariono, jasa layout buku, artikel jurnal. Deodoran natural spray dari Jombang, mantap ASF Deo. Nanti aku follow juga ya, insya Allah ya. Jadi rekan-rekan sekalian, mungkin di sini ada yang sudah tahu atau belum tahu. Jadi sekali lagi tadi saya sampaikan Jualaris itu adalah sebuah platform mentoring bisnis yang fokus kita adalah membantu membersamai para membernya. Yang mana membernya ini adalah UMKM seperti teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian. Tujuannya tidak lain tidak bukan agar jualannya makin laris manis tentunya gitu ya. Dan program ini, ya perlu teman-teman ketahui, program Jual Laris ini merupakan program mentoring yang dilakukan oleh Kang Dewa bersama tim Jual Laris selama 3 bulan full. Jadi nanti bentuknya teman-teman akan langsung interaksi di grup dan itu ada Kang Dewa tentunya, ada tim Jual Laris, ada materi secara weekly, ada homepage project-nya, ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan di sana, dan juga pendampingan ini berjalan selama 3 bulan. Bayangkan teman-teman yang selama ini kalau kita bisnis, saya pribadi ada beberapa bisnis yang pada saat awal menjalankan itu nggak punya mentor, kadang-kadang karena nggak punya mentor nggak ada yang ngarahin dan sering-sering nabrak gitu ya, sering-sering nabrak. Nah, beruntungnya ketika ada mentor dalam komunitas jualaris itu sendiri, kita bisa berkonsultasi di sana ya, bukan hanya berkonsultasi secara daring, tapi salah satu fasilitas dari mentoring jualaris itu kami juga menyediakan fasilitas untuk konsultasi tatap muka secara offline. Dan tentunya ini bisa teman-teman manfaatkan untuk pertumbuhan bisnisnya. Sekali lagi tujuannya tidak lain tidak bukan agar jualannya makin laris lagi gitu ya. Bagi yang mau baca lebih lanjut, ini saya sekalian kenalkan websitenya. Jadi ada halaman, kalau untuk Instagramnya itu @jualaris ya. Kalau untuk halamannya itu jualaris.id. Jadi kita alhamdulillah ini adalah program sudah berjalan dari bulan Oktober dan sudah ada 3 angkatan. Sekarang kita masuk ke angkatan keempat, teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian. Jadi ini sekali lagi nanti kita bareng sama Kang Dewanya. Kapan lagi kita ini punya momen ketemu guru langsung. Mengingat saya mengawali usaha itu mungkin 2016-an itu kita untuk ketemu sama guru, untuk sama mentor itu sulitnya minta ampun gitu ya. Kecuali di momen-momen khusus. Nah, sekarang kita hadirkan itu untuk membersamai UMKM agar bisa lebih bertumbuh lagi. Jadi ini webnya jualaris.id dan kita sekarang sedang buka sedang buka pendaftaran untuk batch keempat. Nah, nanti apa saja yang didapatkan, jelas ada mentor dan ada ilmu-ilmu praktis, dan ilmu praktisnya ini saya kasih bocoran aja gitu ya. Ada 24 materi inti di level 1, itu 3 materi fundamental, non teknis, dan sisanya itu teknis semua. Sehingga pada saat teman-teman mengikuti materinya, mengerjakan apa nanti yang ditugaskan, bakal kerasa pertumbuhannya karena apa yang isi materinya itu bakal langsung ada impact terhadap bisnisnya itu sendiri. Mentoringnya dilakukan selama 3 bulan, ada video pembelajaran yang nanti bisa ditonton ulang dan bisa konsultasi online. Sekali lagi itu salah satu fasilitas yang jarang diberikan untuk program mentoring online gitu ya. Dan ini jelas untuk siapa? Jelas untuk rekan-rekan sekalian. Saya yakin teman-teman yang hadir malam ini tidak lain tidak bukan berdoa, berharap bisnisnya bertumbuh, tapi berharap saja tidak cukup. Tentunya kita juga harus take action, salah satunya adalah mengupgrade ilmu. Sebagai owner, ya, tidak lain tidak bukan adalah kita menjadi long life learner. Jadi kita belajar terus-menerus, dan tentunya belajar pun tidak boleh asal pilih guru. Maksudnya kalau kita mau belajar renang ya sama guru renang, kalau kita mau belajar berkuda sama guru berkuda, kalau kita mau belajar bisnis tentunya sama orang yang sudah menjalankan bisnis dan proven, sudah terbukti juga. Bukan sekedar ngajalin teori aja, karena pembimbingnya, mentornya itu semuanya praktisi ya. Dan ini banyak sekali testimoni, alhamdulillah respon dari rekan-rekan para member juga sangat-sangat positif. Nanti ini adalah benefit-benefit bisa didapatkan, dan ini kabar baiknya, investasi untuk mengikuti nanti kita programnya itu sendiri nggak lebih dari 1 jutaan. Bayangkan kalau saya breakdown jadi 3 bulan hanya 300 ribuan sebulan, kurang lebih hanya 10 ribu sehari.
Ya, jadi ini sangat-sangat worth it dan pendaftaran untuk batch 4 itu hanya dibuka untuk 5 hari saja. Dari tanggal 23 hari ini sampai dengan nanti tanggal 28 ya. Programnya nanti akan kita mulai tanggal 4 Maret. By the way, saya barusan sudah lihat ada Kang Dewa masuk. Sebentar, Kang Samsul close dulu. Ada Kang Dewa nih kayaknya nih. Bentar, saya cek. Dan selamat datang bagi teman-teman yang sudah bergabung ya. Ini saya sekalian tadi bacakan bawahnya ada yang dari Sleman, Wolfram Lighting Art, wih mantap. Apotek ini usaha dengan SKU yang banyak banget ya. Ada Fashion 16, nanti aku follow insya Allah. Salam dari Pekanbaru Riau, toko jual beli laptop second kualitas baru. Waduh, laptop second ini Kang Dewa juga bisnis laptop second nih ya. Oke, kira Kang Dewa, halo Kang, sudah on belum kan Kang? Yo, Sorry. yo Dir. Alhamdulillah nih Kang Dewanya sudah hadir. Kayaknya teman-teman juga udah nggak sabar nih Kang untuk langsung berbincang dan ini monggo Kang saya langsung hadirkan. Nah teman-teman sebelum dimulai Kang Samsul nitip selama 1 jam ke depan silakan agar efektif. Kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan langsung chat aja. Kalau khususnya ketika nanti Kang Dewa ada berinteraksi itu langsung respon gitu ya agar kita bisa menyimak dan materinya bisa langsung masuk. Monggo Kang Dewa kita sudah buka dan teman-teman juga sudah tidak sabar. Silakan Kang. Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur di malam ini kembali bisa bertemu dengan teman-teman semua yang ada di Indonesia dari berbagai kota. Coba absen dulu di kolom chat dari kota mana aja ini. Ada yang dari Sleman, tadi saya baca ya. Ada dari Jombang, ada yang dari mana lagi nih? Yogyakarta ya, ada Semarang, Bandung. Oh ide. Paling jauh mana nih? Bekasi ada Bekasi, Planet. Ponorogo, Bukit Tinggi, Cirebon, mana lagi? Bandung, Braga. Waduh, Braga mah tinggal ngajol ya. Cirebon baru kemarin kita di Cirebon ya, Kang. Terus Jatimnya mana? Gresik, Yogyakarta. Oke. Dimanapun teman-teman berada, semoga dalam kondisi sehat walafiat, semoga bisnisnya terus tumbuh ya, dan semoga jualannya, apalagi setelah ikutan webinar dan juga jual laris, makin laris, ya, dan pastinya bisa bermanfaat buat banyak orang ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman. Insya Allah materi malam ini saya diamanahi untuk sharing tentang strategi jualan laris dalam bisnis gitu ya. Pastinya setiap pengusaha ataupun pebisnis akan sangat mengupayakan agar bisnisnya bisa bisnisnya tuh bisa laris manis kekaruan. Kenapa? Karena kalau dapurnya ngebul, revenue-nya naik, efeknya bisa kemana-mana ya. Bisa untuk bayar karyawan pastinya kan, bisa untuk ekspansi, bisa untuk beli kebutuhan pribadi, mungkin buat teman-teman ketika sudah jadi income, bisa sedekah bruto dan lain-lain ya, banyak. Nah, sebelum saya mulai panjang lebar ngomongin tentang materinya, buat teman-teman yang punya partner, punya tim, saran saya link yang malam ini kita masuk di webinar ini, monggo diinformasikan dulu ke mereka, apakah Anda punya grup WA atau mungkin grup Telegram atau channel, atau mungkin punya channel ataupun community di WhatsApp, share aja dulu ya ke mereka. Kenapa? Supaya nanti pinternya bareng-bareng ya. Jangan sampai Anda pinter sendirian tapi partnernya on gitu ya. Ini mengkhawatirkan nanti. Jadi supaya nanti langsung dengerin nih. Jadi daripada nanti Anda ngejelasin lagi ada diskon informasi gitu ya. Anda dapat insight banyak tapi ngejelasinnya lagi bingung gitu kan. Udah aja suruh hadir malam nih. Coy, lu sekarang lagi nganggur gak? Gitu. Like enggak nih kita ada webinar sama Kang Dewa gratis nih linknya gitu. Iya monggo saya kasih waktu semenit ya. Kalau misalkan teman-teman mau nge-share link Zoom malam ini, boleh juga mungkin sama Kang Samsul di-share lagi di chat Telegramnya, di chat Zoom kita agar nanti disebarkan ke teman-teman yang ada di bisnisnya, terutama partnernya ataupun timnya dan karyawannya, terutama di bagian marketing ya, atau bagian sales. Jangan sampai Anda owner sebagai pebisnis pinternya sendirian ya. Sekali lagi pinternya harus berjamaah. Nah, monggo tuh share-nya linknya udah di-share sama Kang Samsul di kolom chat. Linknya disebarluaskan ke grup WA Anda kalau Anda punya grup, atau grup Telegram, atau mungkin grup Instagram, grup channel Telegram ya, atau IG Story ya, Instagram Story gitu ya. Udah ya, sip, mantap. Semoga
ini membuat teman-teman nanti bisnisnya bertumbuh secara signifikan ya untuk semua brand. Amin. Oke, teman-teman. Saya akan mulai dengan pertanyaan mungkin. Pertanyaan gini, siapa di antara teman-teman ya yang sekarang hadir di webinar malam ini yang omsetnya pengen naik secara signifikan? Komen di kolom chat, katakan saya gitu. Coba. Saya ngecek dulu, khawatir nanti Anda udah jago semua ini ya. Saya. Oke, saya Kang. Oke. Yang pengen omsetnya naik. Sama komen, saya kurang. Waduh, orang Sunda ya. Mantap, banyak ya. Sekarang gini, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang gak cuma sekedar omsetnya pengen naik, tapi juga ya pelanggannya pengen banyak. Komen di kolom komen, katakan saya. Yang pelanggannya pengen banyak, karena kan omsetnya nggak harus pelanggan banyak. Semua ya? Waduh, mantap. Pertanyaan ketiga, siapa di antara Anda yang uangnya pengen banyak? Apalagi tuh ya. Anda nih ini semua ya, mata duitan semua ya. Uangnya pengen banyak, saya. Oh, mantap. Jujur brutal lah ya, bagus. Oke. Apakah salah dengan keinginan tersebut? Tidak ada yang salah, karena kita bisnis ngejar yang namanya cuan ya. Sebelum kita ngomongin nanti cuan ataupun profit, kita akan pikirin dulu gimana caranya naikin omset. Nah, ini setiap bisnis punya cara naikin omset masing-masing. Nah, maka supaya nanti pada saat saya sesi menjelaskan ini memberikan contoh yang relate dengan Anda, boleh komen di kolom chat Zoom kita malam ini, Anda jualan produk apa? Sebut nama Anda, jualan produk apa? Contoh, misalkan, saya misalkan di sini, apa namanya, ada Kang Samsul misalkan. Kang Samsul jualannya apa? Jasa konstruksi atau arsitek, gitu. Itu clear kan? Ini contoh ya, Yogi bubur ayam, Ozia apotek, Muhammad Fahmi thrifting, terus Rufko Tuzakiroh, F&B-nya banyak ya, ada servis, ada apa, jelasin lebih spesifik. Ya, pakaian Kang, oke, catering, terus coffee shop, good, keripik singkong, fashion style, fashionnya apa tuh? Ada juga banyak kan fashion tuh. Dekorasi, nah ini macam-macam ya. Setiap bisnis dengan produk kategori tertentu itu punya cara naikin omsetnya beda-beda gitu. Walaupun ada polanya nanti, teman-teman nanti tinggal dipolakan ya. Siomay ya, banyak kan F&B di sini ya. Apa itu? Wall frame art ya. Berarti ini apa? Dekor gitu, dekorasi gitu. Nah ini ya. Jadi Anda punya produk masing-masing, beda-beda gitu kan. Walaupun beda-beda dan masing-masing, nanti tuh framework untuk naikin omset itu sama aja sebenarnya. Ya, kita jualan produk saat ini macam-macam dari mulai konstruksi, arsitek, laptop, jasa, digital produk, apalagi platform, startup, macam-macam. Tapi kalau udah bicara ngomongin soal tentang omset, itu aja sebenarnya gitu. Nah, maka pertanyaan berikutnya yang saya pengen tanyakan ke teman-teman, nah ini tolong jawab di kolom chat. Nanti sebelum saya akan buka slide gitu ya. Jawab jujur brutal ya. Apa yang akan Anda lakukan? Pertanyaannya ya. Apa yang akan Anda lakukan ketika omset Anda mengalami stagnansi atau bahkan penurunan? Coba komen di kolom chat, ketika omset Anda itu stagnan atau turun, ngapain biasanya? Ya, jangan bilang datang ke dukun gitu ya. Wih, Masya Allah, sedekah gitu. Wih, Anda ini luar biasa. Anda sesuatu, oke, terus upgrade ilmu, evaluasi, ya, growth hack, wih, ngeri dia ikutan webinar kemarin ya. Ngiklan, nah kan, cari ilmu, ini macam-macam ya. Cari solusinya, iya solusinya apa? Nanyanya gitu, teh Mbak ya. Konsisten, ikut kelas Sang Dewa, wih, mantap ya. Semoga ngefek signifikan ya. Evaluasi dan iklan healing, wih, ada yang healing juga. Omset turun nih, anggap healing gitu kan. Aduh, healing hilang. Oke, nah ini teman-teman, kita tuh harus tahu nih ketika omset kita sekarang stagnan ataupun turun, kudu ngapain? Bener ya, tadi kudu belajar gitu kan, kudu dievaluasi. Nah, tinggal langkah-langkah strategisnya kudu ngapain aja. Nah, ini kudu dicek. Nah, maka materi kita malam ini insya Allah saya siapkan 30 slide ya. Selama pematerian, kalau Anda mau nyatet silakan catat. Kalau Anda mau screenshot silakan screenshot. Mau foto silakan foto gitu ya. Yang pasti doa dulu aja sama Allah, minta agar pembelajaran kita malam ini selama 45 sampai 1 jam ke depan
bisa dimudahkan ya, karena rezeki pemahaman itu rezeki ya. Kalau loading berarti itu Allah gak ngizinin rezekinya dapat masuk ke Anda tuh gitu ya. Di doa dulu monggo bagi yang belum berdoa ya. Oke, saya akan masuk ke slide teman-teman. Ntar saya buka dulu ya. Nah, ini dia. Jadi judulnya adalah strategi jualan laris dalam bisnis. Hap. Nah, ini dia. Kelihatan ya teman-teman ya? Slide-nya. Aman ya teman-teman? Aman, kolom komen aman gitu kalau kelihatan. Strategi jualan laris dalam bisnis. Loh Kang, emang ada yang selain dalam bisnis ya? Jawabannya gitu, ada teman-teman. Ya jualan gitu kan. Karena saya bertemu dengan beberapa jenis manusia ya, dalam hal ini adalah pengusaha. Ada yang otaknya jualan alias dagang, ada otaknya itu bisnis. Nah kita itu sekarang naik level nih, gak cuma sekedar dagang tapi pengen bisnis. Nah namanya bisnis itu pikirannya tuh ranahnya ranah strategis. Walaupun nanti dalam dagang ada langkah-langkah taktikal ya, teknik-teknik gitu. Tapi kalau bicara bisnis itu ngomongnya strategi gitu. Nah, apa aja strateginya? Kita mulai ya. Nih teman-teman ya, ini seringkali saya sampaikan di berbagai forum, berbagai tempat. Ketika teman-teman sekarang pengen naikin omset, atau omsetnya loyo, stagnan, atau turun bahkan, hanya ada dua cara yang bisa dilakukan. Ya, pertama adalah horizontal sales, yang kedua adalah vertical sales. Apa itu horizontal sales? Ya, horizontal sales itu adalah omset yang didapatkan, yang didatangkan dari customer baru. Saya ulangi, horizontal sales adalah omset yang didapatkan, yang didatangkan dari customer baru. Ya. Jadi kalau Anda sekarang iklan, bikin konten viral, bayar KOL, ya, terus juga upayakan untuk FYP kalau di TikTok gitu ya, terus pakai agensi, terus juga mainin affiliate, mainin referral, ya, dan akhirnya mereka datang menjadi customer baru, berarti omset Anda naik secara horizontal. Termasuk di dalamnya adalah buka cabang. Anda punya klinik, buka di Bandung, buka di Depok, buka di Bekasi, itu horizontal. Lantas apa bedanya dengan vertikal? Vertical sales adalah omset yang berasal dari existing customer. Sekali lagi, omset yang berasal dari existing customer atau customer yang sebelumnya, yang lama. Nah, maka pertanyaan saya, kira-kira menurut teman-teman, syarat untuk melakukan vertical sales apa kira-kira? Coba komen di kolom chat. Syaratnya apa? Harus punya apa? Ayo, apa kira-kira? Karena nggak mungkin kita bisa melakukan treatment untuk naikin omset dengan existing customer kalau kita nggak punya, betul sekali, database. Ya, selain database apa kira-kira yang harus dipastikan ada? Kudu ada apa kira-kira? Dipastikan terchecklist. Produknya bener. Produknya yang apa? Ayo, produknya yang apa, Kang Dandi? Naon, ayo. Karena kalau misalkan dia repeat order, kalau misalkan produknya ya yang fit kan, yang apa, yang gimana? Yang bisa berpotensi untuk repeat order kan? Iya dong. Kalau produknya misalkan gini, dari sekarang saya nanya, ya. Dalam marketing ada yang namanya lifetime value ya, customer lifetime value. Jadi seberapa lama si customer itu bakal ngabisin produknya gitu. Ini deh contohnya supaya gampang. Kalau saya jualan produk kasur, saya jualan produk nih, produknya kasur gitu ya. Anda beli ceritanya nih, beli kasur nih dari saya. Pertanyaan berikutnya adalah, kapan Anda akan beli kasur lagi ke saya? Ayo, kapan Anda akan beli kasur lagi ke saya? Nunggu mini baru, to the point banget jawabannya. Nggak harus bini kali. Anak ya, rusak kan? Apalagi? Itu doang. Bosen, apalagi?
Nah, ini nanti permainan campaign nih, permainan occasion. Kalau dalam itu nanti ada di borang-borang di Home Farm Project di jual laris gitu kan. Bahwa kapan kita bikin sebuah campaign agar mereka tuh akhirnya jadi ngelakuin itu gitu. Dan campaign yang baik itu justru yang secara marketing dan branding bagus, itu yang bisa menabrak kebutuhan. Dalam arti beli bukan karena butuh. Jadi kalau Anda sering pernah dengar atau pernah dengar gitu ya, guru-guru bilang bahwa orang beli produk karena butuh, orang beli produk karena pengen, orang beli produk karena ingin. Anda sepakat nggak? Coba komen di kolom chat. Yang sepakat, komen sepakat. Yang enggak, komen enggak. Apakah benar orang beli itu karena produk? Karena butuh. Apakah benar orang beli produk itu karena ingin atau punya masalah? Sepakat nggak? Enggak. Yang enggak kenapa, yang sepakat kenapa? Nah kan benar juga tuh, ada yang karena ikut-ikutan. Ada yang karena ritual. Sekarang saya nanya, siapa di antara Anda yang sufi? Sufi itu suka film maksudnya. Suka nonton film di bioskop. Ngacung, cung gitu. Siapa di antara Anda yang suka nonton film di bioskop? Cung ya. Satu, ngacung, 2 orang doang nih sisanya. Jarang, oke. Nah yang ngacung nih, yang ngacung ya. Yang pernah atau suka lah gitu ya. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa di antara Anda yang nonton film di bioskop terus beli popcorn? Beli popcorn. Ada ngacung? Saya gitu. Jarang, jarang nonton, jarang beli popcornnya. Enggak saya mah enggak sama sekali. Nah, berarti yang pasarnya bukan Anda tuh. Ada orang-orang yang kalau misalkan datang ke bioskop teman-teman, itu dia beli popcorn, ya. Nah, menariknya adalah kalau Anda coba iseng cek bukan chat ya, iseng tanya gitu, kapan si mereka itu makan popcorn? Kemungkinan besar jawabannya adalah ketika nonton bioskop. Tapi yang menarik adalah mereka nggak beli popcorn, nggak makan popcorn ketika nonton film di Netflix gitu. Sudah paham nggak? Jadi popcorn itu diidentikan dengan bioskop. Pertanyaannya adalah apakah orang beli popcorn karena butuh? Saya nanya. Orang beli popcorn karena masalah? Orang beli popcorn karena pingin? Nggak ada masalahnya itu. Nggak ada kebutuhan, nggak ada keinginan. Tapi apa? Karena habit. Karena kebiasaan gitu kan. Diidentikan bahwa ketika bioskop, oh berarti popcorn. Gitu kan? Maka beberapa campaign itu nyentuhnya bukan campaign iklan marketing kayak masalah apa, tapi gimana? Kayak misalkan kampanye energen, gitu kan? Ganti sarapan, gitu kan? Kampanye Yakult, minum 2 tiap hari, itu kan hal kayak gitu kayak bikin ritual gitu, ya. Nah, jadi balik lagi, existing customer ini bisa naik omsetnya ketika selain punya database, juga punya kemungkinan besar untuk repeat dari produknya. Kemarin saya nonton salah satu podcastnya salah seorang lah ya, yang ngundang salah seorang juga. Ini kalau disebutin pasti tahu lah ya. Ustadz gitu ya. Tapi juara rokok gitu kan. Saya nggak akan bahas kontennya, konteksnya gitu kan. Terus dia bilang gitu kan, bahwa kalau skincare itu repeat ordernya berapa kali dalam sebulan? Kemungkinan sekali. Kalau properti dalam setahun paling sekali. Kalau tahunan deh. Kalau properti setahun sekali gitu ya, atau bahkan seumur hidup sekali gitu ya. Kalau skincare 12 kali gitu ya setahunnya. Kalau misalkan fashion mungkin sebulan bisa 2 kali, 3 kali gitu ya. Kalau cemilan mungkin bisa jadi repeat ordernya seminggu sekali atau sebulan 4 kali. Kalau rokok, repeat ordernya setiap hari, Pak. Betul nggak? Artinya apa? Retention rate-nya tinggi, repeat ordernya, RO-nya. Nah, maka balik lagi teman-teman semua ke konsepnya, agar omset kita naik, selain tadi ngurusin gimana caranya dari horizontal, juga mikirin dari vertikal. Nah, mikirin dari vertikal ini nggak cuma sekedar mikirin taktik ataupun tekniknya, tapi dari fundamentalnya dulu nih. Produk yang kita bikin ini bisa berpotensi repeat order atau enggak? Ya. Dan ketika sudah berpotensi, pastikan database-nya kita punya. Makanya sekarang, kalau misalkan teman-teman cek, beberapa perusahaan besar itu, semakin lama usianya, semakin lama usia sebuah usaha gitu ya, biasanya budget marketingnya semakin kecil. Pertanyaan saya kenapa? Ayo.
Kenapa budget marketing sebuah perusahaan makin lama makin kecil? Makin lama makin besar makin kecil. Apalagi kalau dia fit market yang retention rate tinggi. Betul, udah kebentuk habitnya, apalagi? Selain kebentuk habit, apalagi? Karena apanya? Karena database-nya udah banyak, bener. Anda mungkin pernah ingat atau tahu gitu ya, bagi yang ngikutin saya udah lama, saya pernah jadi brand ambassador salah satu ekspedisi. Singkat cerita, waktu itu saya nanya ke shareholder ya, ke BOD-nya lah gitu ya. Pak, berapa Pak kalau boleh tahu budget marketingnya gitu ya. Kalau UMKM budget marketing teman-teman berapa? Kalau kalian budget marketing di perusahaan berapa? Kalau kalian? Dari omset berapa persen? Misalkan omset 1M gitu ya. Nah, kan ada yang 20%, ada yang 5%. Nah, 10 juta dari berapa dulu tuh? Anggap dari persentase aja. Ya. Kalau misalkan perusahaan tadi, gitu ya, yang tadi saya ceritakan, itu budget marketingnya teman-teman, cuma 0,75%. Gak nyampe 1%. Gila gak? Gak nyampe 1%. Tapi omsetnya berapa sekarang? Triliunan. Kenapa triliunan? Karena usianya udah seusia saya, 32 tahun. Dan database udah banyak. Nah, baik lagi teman-teman ke fundamentalnya, bahwa intinya kalau omset kita pengen naik, maka kita berpikir secara strategis, gimana caranya omset naik secara vertikal, dan gimana caranya omset naik secara horizontal. Ya. Nah, saya sebelum masuk ke rumus ini, gitu ya, saya akan tanya ke Anda, teman-teman. Kalau Anda bangun rumah, ini saya lagi proses order juga nih ke si arsitek gitu ya, sama mandu rumah gitu ya. Kalau Anda bangun rumah nih misalkan gitu, Anda lebih mahal budgetnya akan keluar budget lebih gede mana? Ke samping atau ke atas? Ketika punya rumah nih, pengen diperbesar rumahnya, Anda akan budgetnya itu keluarnya itu ke samping atau ke atas? Ini jadi rumah ya, ujung-ujungnya outputnya rumah nih. Ayo lo bentrok. Ada yang ke atas, ada yang ke samping. Ayo ke atas, kenapa? Ke samping, kenapa? Ini konsepnya masih blur nih. Tuh. Mahalan ke samping atau ke atas? Diperlebar ke samping atau dinaikin ke atas gitu deh. Kenapa ke atas lebih mahal? Ayo. Iya gitu? Ayo lo. Ini gak tahu konsep rumah ini. Iya maksudnya tuh. Kan kalau kita pengen ngegedein, nanti juga kalau ke samping bakal ada rumahnya gitu loh. Nah bener, ke samping. Karena kan ada akuisisi lahan. Beli tanah, coy, kapling. Di Bandung sekarang kapling semeter aja udah 10 juta tuh daerah saya tuh. Ya. Dan itu udah pasti nanti di atasnya, belum atasnya bisa dipahami ya. Kalau ke samping itu akuisisi kaplingnya doang aja udah katakanlah se-M gitu, apalagi ke atasnya. Nah, ibarat kata itu kayak sekarang kita marketing. Kalau horizontal sales itu akan selalu biasanya ngeluarin budget marketing. Maka nih ya, momen di sini pertama yang bisa Anda catat adalah ya, jangan sungkan untuk keluarin budget untuk dapetin customer baru. Sekali lagi, jangan takut, jangan khawatir ngeluarin budget untuk dapetin customer baru. Nanti Anda mikir gini, Kang, tapi kan budgetnya saya nggak ada gitu kan. Ntar budgetnya kegedean. Teman-teman, mindsetnya gini, nggak ada budget yang kegedean. Yang ada itu adalah target yang tidak tercapai. Kalau Anda bikin target 2 miliar, budget marketing 5%. Berarti berapa iklannya? Bukan iklan ya, iklan tuh nggak hanya ads ya, maksudnya nggak hanya meta ads ataupun Google gitu ya. Tapi ada KOL, ada giveaway, ada bayar akun publik dan segala macam-macam tuh kan. Cuma 100 juta, kecil nggak 100 juta? Gede nggak? Ya kalau omsetnya 2 miliar, 100 juta mau kecil kali. Bisa dipahami ya? Nah ini mindset nih. Jadi jangan mikir bahwa gue menghemat. Yang bikin kita nggak tumbuh itu justru karena kita berhemat. Yang bikin kita nggak tumbuh itu karena kita ngehemat. Kang, saya tuh gak ada duitnya, Kang. Mikirnya dibalik sekarang. Jangan-jangan Anda gak ada duitnya karena Anda tetap ngirit.
Ini mindset teman-teman lagi ya. Jadi awal-awal Anda bisnis itu, maka saya kalau bikin bisnis baru, brand baru, selalu saya bilang ke tim bahwa udahlah gas aja 5% dari target. Target kita berapa sih? Se-M 50 juta keluarin. Dari mana 50 jutanya? Ya, tadi dari capex awal pada saat kita setting bisnis, modal kerjanya budgetkan 50 juta per bulan misalkan. Kalau target kita 2 miliar ya berarti 100 juta. Nggak ada istilah kegedean, dan kita juga bakal ngitung tuh kalau misalkan omset 2 miliar, NPM kita net profit marginnya adalah 20%, 400 juta kita dapat. Benar nggak? HK gitu kan jadi 10, apa namanya, ya kecil jadinya gitu. Kita net bersihnya ya 400 juta. Paham ya? Nah ini prinsip-prinsip dasar dalam ngomongin marketing nih ya. Lanjut ya. Nah sekarang, tadi kan konsep secara mendasarnya bahwa omset itu naik ketika horizontal sales ataupun vertikal. Nah, secara lebih gampangnya lagi, kita akan gunakan rumus omset ini untuk naikin omset. Supaya jualannya makin laris gitu ya. Yang pertama adalah prospek. Prospek itu adalah berapa banyak orang yang datang ke toko online Anda, ataupun yang datang ke outlet Anda gitu. Itu prospek. Bahasa lain dari prospek adalah leads. Ya. Yang kedua adalah closing, presentasi closing. Nama lainnya adalah conversion rate. Buyer adalah pembeli, ya. Boleh dicatat definisi-definisinya ya. 3 average sales, rata-rata penjualan. Seberapa besar dia bertransaksi, number of transaction gitu ya. 4 repeat order, RO. Ya. Kalau nama lain dari average sales itu dalam istilah marketing adalah bucket size atau average order value, itu sama aja lah istilahnya ya. Repeat order itu retention rate nama lainnya. Nah, maka kalau omset kita pengen naik, kita akan ngotak-ngatik di poin 1, 2, 3, 4 ini. Isunya kita di mana nih? Apakah di prospek yang dikit? Atau di closing yang kecil? Di average sales yang kecil? Di repeat order yang jarang? Nah, kita optimasi semuanya nih. Dan semuanya harus diperhatikan. Di poin yang tadi, ngomongin horizontal vertikal, berarti nomor 1, prospek itu horizontal. Sama closing itu, gitu kan? Kalau vertikal itu adalah di bagian average dan repeat order. 1, 2 itu horizontal, 3, 4 itu adalah vertikal. Nah, maka berikut pertanyaannya adalah lebih gampang mana? Naikin omset secara horizontal atau vertikal? Komen di kolom chat. Lebih gampang mana? Kalau tadi kan lebih mahal mana? Lebih mahal mana jawabannya apa? Horizontal ya. Kalau lebih gampang mana? Lebih gampang horizontal atau vertikal? Lebih gampang. Ayo. Lebih gampang mana? Naikin omset secara vertikal atau horizontal? Ayo komen. Ayo tuh balas macam-macam kan, ada yang vertikal, ada horizontal. Oh iya loh. Ini bukti bahwa manusia itu punya pemahaman beda-beda kan. Horizontal kan, vertikal, beda gini. Padahal polanya udah jelas gitu kan. Iya benar, vertikal. Vertikal itu lebih gampang. Kenapa vertikal lebih gampang? Pertanyaan berikutnya. Berarti kan vertikal itu average sama salah lagi kan. Biarin lah, mending salah terus evaluasi daripada nggak belajar kan. Kenapa vertikal lebih gampang? Iya udah ada database, tapi kenapa lebih gampang? Ayo. Sama kayak gini pertanyaannya nih. Ini prinsip-prinsip fundamental ya. Menurut Anda ini, saya akan skip dulu ke yang lain, fundamental yang lain. Menurut Anda, lebih gampang mana naikin omset atau naikin profit? Ayo, ini saya banyak cuci otak sih malam ini ya. Lebih gampang mana naikin omset atau naikin profit? Tuh mulai beda-beda tuh. Omset, profit tuh. Kan udah beda tuh. Makanya kenapa nasib bisnis orang beda-beda kan? Ayo, kenapa omset? Ayo, kenapa profit? Mabok ya lo, liar-liar ya. Tunggu, enggak bedanya apa cenah. Omset itu pendapatan masih kotor. Kalau profit itu keuntungan, udah net, udah bersih. Nih kasih tahu ya. Kalau misalkan profit sama omset, paling gampang itu adalah naikin profit. Nah, mulai kan, oh masa sih kan? Ya profit mah susah tuh. Coba lihat rumusnya. Profit itu revenue dikurangi cost. Ini fundamental bisnis nih, teman-teman harus paham nih business owner ya. Ya. Revenue kurangin cost, revenue itu omset, cost itu adalah pengeluaran. Dan dua-duanya dalam kuasa kita, kontrol kita.
Beda dengan omset. Omset itu prospek, itu kuasa orang. Dalam artian presentasi closing itu gimana orang lain berhubungan dengan orang lain. Nah ini sama. Nah sama kayak pertanyaan tadi, baik lagi. Vertikal atau horizontal lebih gampang mana? Jawabannya adalah vertikal. Ya, karena apa? Kalau vertikal teman-teman, gitu ya. Apalagi tadi ya dia sudah pernah bertransaksi, trustnya sudah kebentuk. Tinggal kita rawat, kita jaga supaya repeat dan kita lakukan sebuah pendekatan tertentu yang sifatnya impulsive buying misalkan agar dia average-nya tinggi. Nah, rata-rata bisnis kita ini, teman-teman UMKM itu kadang nggak paham ngukur-ngukur kayak beginian. Nah, makanya kenapa akhirnya topik-topik tentang marketing, selling, branding, berbagai macam saya sering sampaikan. Di Jualaris itu kita punya project PR gitu ya, lebih dari 20 seingat saya. Dan itu untuk mempush teman-teman agar bisa mendapatkan hasil terbaik. Karena di luar sana nggak ada yang jarang banget yang sampai seperhatian itu bahasanya gitu ya. Agar si minti atau si peserta didik itu, si pengusaha itu sampai mikir, sampai fundamental gitu. Biasanya cuma sudah ngasih motivasi bahwa kamu bisa, tapi nggak ada caranya gitu. Ya. Nah, misalnya kita case tadi deh, dari 4 poin ini ya. Tadi beberapa di antara Anda yang bisnisnya F&B kuliner. Ada yang coffee shop kan. Itu Theo. Singkat cerita gitu ya. Ada orang yang datang ke saya. Curhat. Kang, kenapa ya coffee shop saya sepi? Kenapa ya kafe saya sepi? Kenapa ya restoran saya sepi? Gitu. Nah, ketika saya ditanya begitu, bagaimana seharusnya saya bersikap? Apakah saya langsung memberikan saran, solusi? Mas Tidak. enggak. Ya, tidak demikian. Karena kebanyakan di antara kita sekarang kalau misalkan kondisinya itu dicurhatin gitu ya, mereka tuh langsung soto, oh kamu mah kurang iklan, oh kamu mah servisnya jelek gitu kan, kamu mah begini, kamu begitu gitu kan. Tar dulu, kita harus cari dulu penyebabnya. Saya akan nanya ke Anda itu yang curhat, mohon maaf Pak, mohon maaf Kang, Mas, tadi kan Akang bilang coffee shopnya sepi. Pertanyaan pertama saya adalah emang pernah rame? Nah itu. Pertanyaan ini cukup nusuk. Kenapa saya tanyakan demikian? Untuk ukur prospeknya. Emang enggak juga sih Mas. Gitu. Ya, berarti kan emang isu lo di prospek. Nah prospek elemennya nanti banyak tuh. Awareness, akuisisi, branding, dan segala macam. Banyak. Atau dia jawab, rame Mas. Cuman rame doang, nggak pada beli. Oh berarti presentasi closing. Yang ngechat ke WA ada sehari 50 Mas. Tapi yang beli cuma 1. Ah, berarti isu ini presentasi closing. Ya. Ramai cuma kayak omsetnya mentok. Berarti rata-rata di average penjual, average sales. Seharinya segitu terus. Ya. Bulan lalu ramai sih, cuman sekarang nggak repeat. Berarti isunya di repeat order. Jadi penting buat pengusaha itu untuk bisa menganalisa di mana penyebab omset itu stagnan ataupun turun. Nanti secara perlahan semuanya dicek. Oh, berarti di bagian prospek gue ngelakuin ini. Di bagian closing gue ngelakuin ini. Di bagian averages gue ngelakuin ini. Di repeat order gue ngelakuin ini. Secara mendetail. Nah, pertanyaannya adalah, apa saja yang sudah dilakukan untuk naikin prospek? Sok, sekarang kalau komen di kolom chat, kalau saya nanya ke Anda, apa yang Anda lakukan, yang sudah Anda lakukan untuk naikin prospek Anda harian? Apa coba? Jawabannya kudu sesuai. Follow up itu bukan naikin prospek. Nah ini udah tidak sesuai nih jawabannya. Follow up itu bukan naikin prospek. Jadi kalau ditanya A, jawabannya harus B gitu, harus matching. Nah biasanya kita tuh UMKM rata-rata ditanya apa, jawabnya apa gitu ya. Saya nanya nih, gimana promosinya? Jawabannya di Facebook Pak, gitu. Di Instagram nggak nyambung jawabannya. Saya nanya gimana, jawabnya di mana gitu. Copywriting itu, Kang, Mas, bukan naikin prospek. Jadi artinya apa? Anda ngasih solusi tidak tepat dengan masalahnya gitu. Udah tuh kepala migrain dikasihnya obat apa misalkan obat pegelinu gitu kan nggak nyambung gitu. Bisa dipahami ya?
Jadi solusi itu harus sesuai dengan masalahnya. Apalagi diskon itu bukan naikin prospek. Nah ini kadang kayak gini-gini isu nih UMKM nih. Nah, makanya kenapa saya pada saat jual laris menyampaikan topik itu perlahan. Kenapa harus 3 bulan? Kenapa mentoring ini apa namanya berkala gitu kan? Karena ilmu ini kalau dimasukin ke otak orang bahasanya itu ya, disampaikan itu kudu perlahan kan nanti ngeheng gitu. Apalagi di sini coba cek ininya database itu bukan naikin prospek. Nah ini teman-teman jadi masalah. Ya, jadi beberapa pertanyaan yang saya tanyakan barusan dijawab sama Anda itu nggak sesuai dengan pertanyaannya. Ngiklan betul, ngiklan adalah salah satu cara naikin prospek. Apalagi selain iklan, promo bundling itu bukan naikin prospek, Mbak. Ayo masa ngiklan doang nih yang benar? Promosi, ya promo, ngiklan promosi lah ya, dua, itu ya, dua bener tuh. Betul, endorse naikin prospek. Apalagi, video demo bukan naikin prospek. Canvassing, betul, itu naikin prospek. Tuh, Anda catat tuh, mana aja yang benar tadi tuh. SEO, betul, naikin prospek. Giveaway, betul, naikin prospek. Walaupun nanti kita lihat ya, mana prospek bisa berpotensi pada closing. Jangan sampai jadi lead sampah gitu. Ya target marketnya udah jelas. Kan sebelum jadi prospek target market dulu. Kang, Mas, Mbak. Nah pertanyaan saya adalah apa yang sudah dilakukan untuk naikin prospek Anda? Kalau Anda aja memetakan itu masih bingung gimana Anda menaikinnya gitu. Petanya bingung gitu. Landing page itu bukan naikin prospek. Ayo loh. Nah ini menjadi masalah kan? Nah ini teman-teman harus tahu dulu. Sebelum laris manis tahu dulu strateginya nih. Lanjut yang kedua pertanyaan saya berikutnya. Apa yang sudah dilakukan untuk gedein presentasi closing? Dua hal yang berbeda ya. Kalau tadi prospek, ini presentasi closing. Apa coba di bagian ini? Jawab lagi di kolom chat. Apakah sudah dapat atau tidak pertanyaan yang saya ajukan? Supaya closingnya naik, supaya konversinya naik, apa yang akan Anda lakukan? Good. Nah, ini baru benar nih, diskon. Follow up, apalagi? Pelayanan prima ataupun servis, apalagi? Bentar. Promo, upsell bukan naikin closing. Mbak, bukan naikin closing, bundling bukan naikin closing. Jadi kudu clear dulu, Anda itu ngelakuin strategi atau taktik tertentu untuk yang mana gitu. Jadi yang tadi udah benar apa tadi? Closing, ya, pelayanan prima, diskon, follow up, copywriting, betul. Nah, copywriting itu di sini, presentasi closing. Penawaran, offering, ya, presentasi closing. Harga coret, betul, presentasi closing. Apalagi? Nah, catat tuh yang benar, beberapa. Ya. Pertanyaan berikutnya juga sama, apa yang sudah dilakukan untuk banyakin average sales? Sekali belanja itu langsung banyak gitu. Apa yang Anda lakukan? Yang sudah? Coba apa saya tanya. Kolaborasi itu naikin prospek tadi, bukan di sini. Nah, ini baru benar. Bundling, upselling, cross-selling, apalagi? Ayo, apalagi? Masa cuma dua doang solusinya? Banyak masalahnya, solusinya tuh. Buy one get one mah nggak naikin presentasi, nggak naikin average sekali. Itu naikin presentasi closing. Upselling itu apa sih? Sering dengar tapi gak yakin. Jadi ketika Anda mau jualan produk, sebelum di closingin ke si customernya, Anda tawarin produk yang lebih mahal atau upselling. Penawaran yang menarik itu presentasi closing, bukan banyakin sales, average sales. Nah kan mulai ngeheng ya, banyak kebaliwat gitu kan, kemana-mana. Termasuk pertanyaan ini, apa yang dilakukan untuk mempersering repeat order? Coba apa yang dilakukan supaya mereka repeat order? CRM, good. Apalagi? Selain CRM?
Member card, betul. Apalagi? Testimoni bukan? Testimoni itu presentasi closing. Pelayanan prima, yes. Give surprise berarti tadi ya dalam rangka untuk intimasi sama mereka, betul. Retargeting dan marketing bisa dilakukan ke customer audience. Apalagi? Hadiah, good. Bikin program loyalitas, betul. Nah, ini baru nih. Banyak benar ya. Bangun intimasi relasi, good. Nah, jadi teman-teman, itu semua tuh kudu clear. Kita masuk ke case tadi ya. Nih, produk saat ini banyak diboykot ya. Ini buat sedikit saja ya. McDonald ya. McDonald itu kalau misalkan jualan, itu pasti proses untuk naikin average sales-nya gila banget. Dari mulai dia pakai manusia di depannya gitu ya, dalam arti nggak pakai mesin yang kita order sendiri, sampai beri ordernya itu pas selalu ada namanya profit mesinnya, proses upsell dan cross sell-nya gitu. Nah, ini dilakukan dalam rangka untuk apa? Naikin 1, 2, 3, atau 4. Tadi, nomor tadi 1, 2, 3, atau 4, sok. Tebak-tebakan. Ini dilakukan untuk menaikkan 1, 2, atau 3, atau 4. Nomor 1 prospek, jawabannya. 2 closing, 3 average sale, 4 repeat order. Ini nomor 1, 2, 3, atau 4. Betul, 3. Bukan RO. Ini nomor 3. Kebayang ya, mulai kebayang ya. Kalau ini, nih ceritanya. Saya datang ke tempat Jeko. Ini namanya brand Jeko ya. Langsung waktu itu ditanya sama si frontlinernya yang jaganya itu ya. Kak, mau yang apa namanya? Mau yang paket apa namanya? Mau yang yogurt plus yogurt atau mau yang hadiah mug? Gitu kan? Nah, waktu itu kalau orang lain jawabannya tuh milih tuh kayak yang yogurt aja, yang mug aja gitu. Kalau saya kan ya saya paham teknik jualan gitu kan. Saya tanya balik, Mbak, bisa nggak saya beli donatnya doang yang 12 pieces tapi nggak ada hadiah mug atau yogurt? Jawabannya adalah bisa gitu. Nah, pertanyaan saya adalah kepada teman-teman, teknik yang dia lakukan barusan ke saya ataupun ke customer lainnya, itu naikin mana? 1, 2, 3, atau 4? Ayo, 1, 2, 3, atau 4? Jadi, tekniknya itu namanya adalah teknik bundling dan double binding. Oh, 5 sih, nggak ada pilihan 5. Bundling itu adalah ilusi pilihan. Mau yang ini, itu bundling, double binding. Tapi sebelum di double binding kan, itu dibundlingin dulu. Misalkan Anda punya produk X, ya, Anda punya produk X. Nah, Anda bandingkan X plus A atau X plus B. Tawarkan ke customer. Mohon maaf Kak, mohon maaf Mbak, Mbak mau beli produk X yang plus B atau X plus A. Nah, ini ilusi pilihan di hipnotik nih. Orang pada saat didengar gitu, oh saya yang ini aja, yang plus A. Padahal sebenarnya secara asumsi, kita tuh bisa bedah. Maka saya pertanyaan tadi kan, Mbak bisa nggak saya beli cuma X doang? Bisa jawabannya. Nah, pertanyaannya adalah apa misi rahasia di balik strategi tadi? Jelas jawabannya adalah untuk naikin nomor 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tadi nomor berapa teman-teman? 1, 2, 3, 4. Betul 3, bukan 1. Oh, customer udah datang kok, udah niat membayar kok. Nomor 3. Nah, teknik-teknik kayak begini, strategi-strategi dan taktikal begini, itu teman-teman harus tahu. Dan dipolain gitu loh. Lanjut lagi. Ini ada yang namanya brand jualan jus. Ya. Waktu itu saya bawa anak saya, gendong, capek di mall gitu ya. Terus ditanya sama tukang jusnya ya. Pertanyaan pertama adalah, perhatikan pertanyaannya. Kak, mau yang enak atau yang segar? Double bidding nih. Jawabannya adalah saya yang segar. Nah, lumayan nih, gendong anak capek. Ya bilang. Dia langsung ngomong, yang segar fit saya booster, katanya. Dan saya langsung spontan, impulsif nih saya. Yaudah deh, itu aja. Dalam benak saya, yang namanya beli jus, itu harga paling 8.000, 10.000.
Sialnya adalah pada saat saya ngecek harga, oh harganya 28.000. Dan ada tuh besar tulisan saya kasih tanda, 28.000. Nah, pertanyaan saya adalah ke teman-teman, apa yang dilakukan sama si tukang dagang barusan ke saya? Apa coba? Teknik apa? Kan teknik satunya adalah double bending tuh. Mau yang ini tuh yang ini kan, yang enak tuh yang segar. Nah, saya jawab, yang segar. Apa teknik yang dilakukan berikutnya? Ayo. Iya, teknik closing. Teknik closingnya apa? Bukan cross selling, upselling. Nah, ini yang kayak gini-gini nih, kadang teman-teman tuh nggak paham gitu ya. Namanya apa ya? Terus gimana teknik maininnya ya gitu. Bukan itu. Bukan cross selling. Ayo apa, ayo. Bukan no never, itu nggak ada no never-nya itu. Nah, teman-teman, inilah salah satu strategi atau taktik gitu ya, yang dinamakan dengan merekomendasikan produk termahal. Jadi ya, apapun jawabannya, jadi apapun jawabannya nih, ini bocor nih, apa nih. Apapun jawaban dari saya, ketika menjawab pertanyaan tadi, itu saya yakin akan direkomendasikan ke produk yang mahal harganya. Teman-teman kebayang nggak? Kalau seandainya saya milih jus melon, misalkan, kan 8.000. Tiba-tiba gara-gara omongan dia merekomendasikan produk termahal, ya, langsung harganya 28.000. Naik berapa kali lipat tuh? Dari 8 ke 28.000. Hampir 3 kali lipat, betul nggak? Nah, itu namanya vertical sales. Dari average sales. Bukan bundling, nggak ada bundlingnya. Ayo Mbak, ini tolong ya, ini kudu clear ya. Makanya dalam dunia marketing, apalagi dalam dunia growth hacking ya, ini besok juga saya ada ngisi workshop gitu ya. Data tuh detail banget gitu ya. Nggak bisa ini pasangannya tuh kudu tepat A dan B gitu ya. C dan D gitu. Ini bundlingnya di mana? Nggak ada bundlingnya barusan. Jadi udah jelas keliru tuh, makanya hati-hati jangan pada saat memberikan sebuah offering ataupun sebuah strategi taktik gitu ya, yang itu bikin jadi blunder nantinya. Lanjut, misalkan ya saya servis motor, mau ganti oli harganya berapa sih? Paling 50.000, 100.000 gitu ya. Tiba-tiba sama si mekaniknya itu langsung pada saat ngecek itu, Kak, kapan terakhir di servis? Bulan lalu, saya bilang. Kakak perlu lihat, misalkan. Akang perlu lihat, Bapak, Pak, perlu lihat dulu, Pak. Gitu. Nah, ini ada kanvas remnya perlu diganti. Ini oli udah jelas pasti harus diganti. Nah, ini juga lampunya harus diganti, Pak. Kanan ke kiri, kiri ke kanan, udah kayak emak-emak. Gitu. Oh, dia ngomong ngoceh mulu, ganti gitu ya. Sampai akhirnya waktu itu, ini kisah nyata ya, saya duduk, saya disamperin lagi, banyak yang harus diganti, sudah dihitung kalkulator, singkat cerita, keluar angka 1,2 juta. Waktu itu saya karena niatnya mau ganti oli doang ya, duit saya cuma 600.000. Dan saya nggak bawa dompet gitu kan. Jadi di situ, apa namanya, saya bilang, duitnya cuma 600.000 gak ada. Oh, tapi ini penting semua Pak, gitu kan. Sedang ngitung, dicoret-coret beberapa, dan akhirnya keluar angka 625 gitu kan. Nyesel gue ngasih tahu 600.000 ya. Akhirnya apa? Saya cek, duit ada di saku kanan, saku belakang ada 50.000, jadi 650.000 total. Dan saya bilang, yaudah ganti semuanya, saya bilang. Pertanyaan saya adalah ke teman-teman, apa yang dilakukan sama si bengkel ini ke saya? Apa coba? Bukan cross selling. Nah, jadi kesannya kayak apapun penawaran kemana-mana tuh di benak Anda kayaknya cross selling gitu ya. Gak gitu. Apa? Ini case-nya sama kayak gini. Case-nya sama ketika Anda lagi bangun rumah misalkan. Ya, terus Anda beli cat ke material. Ya. Terus Anda diminta istri Anda untuk ke cat ke tukang sama tukangnya misalkan belanja. Terus pas nyampe di material, si kokohnya tuh nanya, "Ya Kak, ya Pak, ada yang bisa dibantu kan? Beli cat ini nih." Dia ngasih tahu rekomendasinya, nih cat yang ini, yang bagus Pak, yang ini gitu kan. Terus dia nanya, "Pak, kalau kuasa udah ada belum? Pak, tinernya udah belum?" gitu kan. Dan kita ngeheng, ada yang tahu, ada yang enggak kan. Dia langsung ngasih checklist. Nih,
Mana yang belum ada katanya. Wah sialan, kena di gua kan. Nah, teknik barusan itu adalah teknik naikin average sales dengan ngasih checklist, direkomendasikan orang ahli, menggunakan storytelling, nakut-nakutin viewer. Pertanyaannya adalah di dalam perusahaan atau bisnis Anda yang kayak begitu tuh udah dipolain belum? Jadi omset pengen laris gitu ya, tapi strategi satu-satunya untuk naikin laris cuma diskon aja gitu doang. Diskon, promo, iklan, diskon, promo, iklan gitu. Gimana sih? Gak cuma itu doang kali naikin omset gitu ya. Matahari dengan strategi warna birunya atau member card-nya kan, naikin repeat order ya. Percaya nggak percaya, makin kesini pasta gigi dan kecap makin gede bolongnya. Itu kan dibikin untuk bisa repeat ordernya makin sering gitu. Nah, hal-hal kayak gini yang mungkin teman-teman UMKM itu kadang lewatkan. Jadi nggak sampai kepikiran secara detail begitu gitu. Nah, sekarang teman-teman, saya pengen ngasih tahu Anda setidaknya 10 teknik gitu ya. Tadi kan strategi Anda udah tahu ada 4 yang bisa Anda lakukan ya. Dari 4 tersebut berasal dari 2 strategi besar, yaitu horizontal dan vertikal. Nah, sekarang saya pengen bagikan setidaknya nih 10 teknik untuk naikin, dalam hal ini adalah kebanyakannya adalah untuk naikin average sales dan juga average sales dan juga presentasi closing. Mau? Komen mau kalau mau. Kalau nggak pada komen saya nggak sampai ini 10 tekniknya. Komen dulu, gitu. Ambil ngopi, monggo silakan ambil ngopi ya, santai. Pengen pisan, siap. Nih, dengerin ya. Ada banyak tekniknya sebenarnya, ada lebih dari 30. Ya, biasa sering saya sampaikan di teknik ini. Cuman malam ini saya sampaikan 10 aja cukup. Ya. Teknik yang pertama adalah teknik tanya balik. Jadi, teknik tanya balik itu apa sih, Kang? Intinya adalah setiap ditanya oleh calon customer, jawab dengan pertanyaan balik. Tanya balik. Ya. Jadi, insight-nya apa? Jangan pernah menjelaskan produk terlalu banyak. Jadi, Pak, kita tuh produknya ini, Pak, gini. Orang nggak butuh itu. Maka tugas Anda adalah Anda tanya dan dengerin. Udah itu doang. Jadi, saya tuh pengen yang gini, oh gitu. Jadi, Bapak yang diharapkan apa, gitu kan. Jadi, menurut Bapak tuh yang penting dalam rumah itu apa aja? Oke, ini, gitu. Dengerin. Tanya, dengerin. Tanya lagi, dengerin lagi, gitu kan. Nah, nanti membuat akhirnya dia itu secara tidak langsung bakal tergiring kepada closingannya, karena omongan kita itu sesuai dengan omongan dia gitu. Nggak ngasal-ngasal, nggak ngarang gitu. Ini salah satu teknik untuk naikin presentasi closing. Jadi setiap kali orang jawab sesuatu, tanya. Jangan berhenti itu di kita. Pak, saya pengen beli laptop ini, ada misalkan customer gitu ya. Kita bilang ada, gitu doang. Kita salah. Tanya balik. Kalau boleh tahu Pak, untuk keperluan apa ya Pak? Gitu kan. Nah ini Pak saya buat ini apa desain, punya desain ini gini gitu. Rekomendasinya apa ya? Misalkan. Oh untuk keperluan desain, ulangin. Backtracking namanya kalau dari selling. Oh untuk desain, keperluan desain kita ada rekomendasi 3 laptop Pak, ada ini sama ini. Kalau boleh tahu, tanya lagi balik. Kalau boleh tahu budgetnya Bapak berapa? Kasih budget 3 juta Pak, gini, gitu kan. Langsung kita rekomendasikan, karena kita orang ahli nih, rekomendasikan. Oh Pak, kalau 3 juta, Pak, Bapak yang ini aja. Ini Pak, selain ininya lebih murah, tapi juga ini gini, sebutin. Ngejelasin tuh. Ya. Nah, terus, tanya balik lagi. Kalau Bapak ngelihat dari laptop ini, apa yang paling Bapak suka? Saya sih pengennya gini, ini bagus sih, saya cocok sih ini. Ya udah Pak, mau ini aja Pak, saya bungkusin gitu kan. Langsung ke langkah ketiga, keempat, kelima langsung jepret closing. Jadi posisi di awal pertama 2, 3 itu jangan langsung tiba-tiba closing. Karena belum dekat Anda tuh sama dia gitu. Tanya dulu, gali, dengerin, tanya balik lagi, gali lagi, dengerin, tanya balik gitu. Paham ya? Ini berlaku untuk di semua penjualan teman-teman, apapun. Anda jualan kontraktor, arsitek, tanya aja. Ya, tanya budgetnya dulu, keperluannya untuk kapan, modelnya mau yang gimana, tanya aja. Jangan
ngejelasin bahwa kita tuh bisa ini Pak, bisa ini. Ais, dia belum butuh. Udah, sebutin aja pintu masuknya apa. Contoh kayak saya waktu ke teman-teman di Presiden Laptop itu, saya bilang ke tim itu ya, pintu masuknya kita cuma 4 biasanya. 1, mereka nyari yang untuk budget berapa, karena budget, pintu masuk budget. 2, pintu masuk merek. 3, pintu masuk kegunaan. 4, pintu masuk model. Kak, saya nyari tipe yang tipis, berarti model. Kak, saya nyari merek Lenovo, berarti merek. Pak, saya nyari yang budgetnya 3 juta, berarti budget. Pak, saya nyari untuk rendering, berarti fungsi kegunaan. Nah, jadi udah ada kayak semacam salah script-nya gitu loh. Nah, enak kan nyambunginnya. Itu teknik nomor 1. Jadi sekali lagi, setiap kali orang jawab, ya kita tanya balik. Kedua, double binding. Nama lainnya adalah ilusi pilihan. Jadi intinya adalah kasih pertanyaan pilihan yang sudah diasumsikan beli. Insight-nya apa? Berikan ilusi pilihan dengan kunci jawaban yang sudah ditentukan. Misalkan tadi, Pak, mau transfernya nanti pakai BCA atau mandiri, Pak? Gitu. Berarti asumsinya adalah transfer. Cuman mandiri atau BCA, gitu. Atau kalau dalam chat-chatan di WA itu, Kak, nanti dikirimnya mau hari ini atau besok, misalkan. Mau pakai JNE atau secepat. Itu udah ilusi pilihan tuh. Udah dikirim, Pak. Udah dikirim, udah beli berarti. Masalahnya adalah pakai apa, kan gitu. Ya. Kalau kita nawarin produk-produk yang mahal, gitu ya, langsung tawarkan apa, tapi langsung diopsi. Mau pakai yang ini atau ini nanti pasang ininya, misalkan. Atapnya. Udah langsung ngarahin tuh. Itu kan ilusi banget pilihan. Itu tekniknya. Apalagi nanti kalau Anda tahu harganya udah enak. Oh, gue mau ngarahin ke yang marginnya gede gitu. Tentuin dulu margin gede apa. Punya ini tuh yang ini, Pak. Wah, kena dua-duanya tuh. Itu double binding. Bisa dipakai untuk naikin percentage closing ataupun naikin untuk average sales. 3, bundling, paket. Buat paketan produk lebih dari 1. Insight-nya apa? Tawarkan calon customer untuk beli paket produk dengan harga lebih murah. Terkesan lebih murah. Tapi dia bakal ngeluarin lebih mahal pastinya. Budgetnya kan. Tapi sebenarnya lebih murah. Cara contoh case tadi ya. Beli apa dibanding dulu gitu kan. Dan ini berlaku sekarang tuh kalau Anda jualan di TikTok. Itu begitu banding-bandingan kan. Bahkan ada sebuah riset kalau di dunia skincare itu orang itu rela ngeluarin duit 200.000 mending beli 3 item daripada 1. Artinya apa? Solusinya gimana supaya dapat 3? Di downsizing. Tapi dibundling. Nah, ini kan teknik. Kalau nggak paham ilmunya tuh, ya juga gimana supaya dapat ngeluarin 200.000 tapi dapat 3. Udah, ukuran dikecilin, travel pack atau apa gitu ya, tapi dapat 3 daripada cuma 1 doang. Itu jelek tuh hasil risetnya gitu. Nah, itu bundling. Dan nanti berhubungan dengan pricing di TikTok, pricing di marketplace, nyambung kemana-mana tuh. 3, bundling. Tujuannya naikkan average sales ya. 4, scarcity, kelangkaan. Nah, maka Anda bikin efek kelangkaannya. Entah itu akses bonusnya, atau jumlah produknya, ya, atau apa. Nah, itu silakan dibikin. Saat saya jualan properti, banyak langsung. Kenapa bisa terjual nyampe 200 unit? Karena yang datang 1.000, ada scarcity. Padahal stok kita cuma 200 gitu. Bayang ya? Nah, nanti Anda bikin scarcity-nya, tapi jangan bohong ya. Kayak misalkan hari ini dijual laris ini dibukanya dalam 5 hari, emang 5 hari udah tutup beneran. Kita nggak bohong gitu kan. Dan itu dibikin untuk scarcity, sengaja. Tapi kita nggak boleh bohong. Ya kalau tutup, udah bukanya lagi kapan? Entah kapan. Bisa jadi bulan depan, bisa jadi bulan depannya lagi. Ya terserah kita gitu kan. Bayang ya, itu nomor 4. Kelima, authority. Orang akan lebih dengerin orang yang dia punya otoritas ataupun keahlian. Nah, maka untuk meningkatin presentasi closingnya, mintalah rekomendasi orang ahli. Kalau Anda jualan skincare, berarti ya dari dokter. Kalau Anda jualan buku motivasi Islamik, dari ustadz, gitu kan. Kalau Anda, apalagi misalkan, ngomongin tentang kuliner, mungkin dari influencer kuliner, blogger, gitu ya. Yang dia tuh punya authority lah intinya. 6, social proof. Orang cenderung lebih mencari, melihat, mendengar apa kata orang dalam mengambil keputusan. Maka testimoni banyak
endorsement-nya itu perlu penting dimunculin untuk orang makin yakin, sehingga persentase closing. Ya lihat ya, kalau persentase closing Anda rendah, Anda perlu dievaluasi di bagian ini. 7, data checklist seperti tadi yang saya jelasin tentang di material tadi ya. Dikasih data checklist, termasuk juga kalau jualan buku, itu bisa dikasih data checklist. Contoh kalau buku saya tuh, Kak, buku Kang Dewa ini mana yang belum punya? Padahal ada 20 gitu. Nah minimal beli 3 akhirnya. Nggak 1, jadi 3 kan. Average sales gitu ya. 8, rekomendasi produk termahal, tadi yang saya bilang, pada saat jualan jus. Kalau anggap produk termahal adalah profit terbesar. Contoh di laptop itu, ya ada 3 jenis produk hero, yang seakan-akan kita nyelamatin dia gitu ya. Ini strategi dapurnya laptop gitu ya. Mas, daripada yang 3 juta, mending yang 2 juta aja mas, ini juga lebih dari cukup, ini bahkan lebih bagus gitu. Kan kesannya gila ini tukang jualannya, kok malah rekomendasiin yang 2 juta? Padahal yang 2 juta itu yang profitnya lebih gede. Bisa dipahami nggak? Anda sering ngalamin kayak gitu nggak? Kayak seolah-olah kayak kita tuh diselamatin gitu sama si salesman-nya itu. Di mana-mana tukang jualan itu dia akan merekomendasikan produk termahal kan? Tapi pakai teknik yang satunya lagi nih, selain ini adalah rekomendasi profit tertinggi. Nah itu by script semua teman-teman. Jadi sekali lagi ya, semua ada ilmunya lah intinya ya. Nah ini baru nih cross upsell, Anda udah paham lah ya tadi. Oh ini naikin ke up, ke tinggi atau cross ke samping. Ketika dia udah closing, tawarin yang lainnya. Ya. Ya beli sepeda tuh misalkan. Saya beli sepeda tuh, baru beli sepeda. Pas beli sepeda, langsung tuh cross-nya adalah langsung ke yang lain-lain. Pak, sekalian ini apa namanya? Helm. Gitu kan. Udah helm closing. Ini Pak, tempat dudukan botol. Udah closing. Sekarang sarung tangan, kampret gue di cross selling terus gitu kan. Tapi ya karena kebutuhan kan akhirnya, dan itu impulsif sekalian bahasanya. Wes lah gas gitu. Atau bahkan di titik lain kalau Anda punya bisnis serupa kayak begitu, bisa pakai daftar checklist kayak tadi. Pak, baru ini ya, ini kalau saya kasih tahu Pak, kalau misalkan orang baru pertama kali hobi main sepeda itu, biasanya punya ini Pak, baju ini, daftar checklist gitu. Nah ini mana yang Bapak belum punya gitu. Jawabannya masih belum semua gitu kan ya. Wes bungkus semua gitu kan. Nah ini ilmu nih kayak gini nih, ada skenario-nya, ada ininya apa, ada skripnya gitu. 10 ya, saya bagiin 10 aja ya dari 30 lebih teknik. Hadiah dengan minimum order. Jadi Anda kasih hadiah di saat mereka tuh order dengan nilai tertentu. Sehingga nanti ordernya bakal jadi naik, average sales-nya ikutan naik. Nah, ini ya, waktunya udah lebih dari sejam saya rasa. Semoga saya punya hadir di webinar ini juga makin laris, makin melesat dan bisa next tumbuh signifikan. Saya sangat merekomendasikan banget buat teman-teman semua yang pengen jualannya makin laris, join aja di program Jual Laris bareng saya dan tim, karena di situ akan banyak insight-insight seperti ini dan pastinya lebih detail, lebih relate gitu ya, lebih relevan, dan kita setting jarak jauh supaya Anda gak keluar kos dari segi kos hotel mungkin atau pesawat atau kereta. Gak harus ke sini lah, gak harus ke Bandung, saya kan tinggal di Bandung ya. Di tempat manapun Anda bisa belajar. Dan kalau workshop, tentu Anda tahu workshop saya harganya 7 juta, besok pun saya workshop harganya 7,7 juta, tapi di Jual Laris ini setahu saya gak nyampe 1 juta. Bahkan kalau di webinar biasanya ada promo-promonya tuh, nanti dengerin aja lah kata Kang Samsul, berapa di promonya. Kalau misalkan teman-teman mau join, monggo join aja di malam ini pas ambil promonya gitu ya. Itu aja mungkin teman-teman dari saya, pas saya udah 1 jam, tadi saya mulai jam 20.15, sekarang beres jam 21.15, pas banget. Sekali lagi doa saya sederhana, semoga teman-teman jualannya makin laris, apalagi setelah join Jual Laris ya. Saya kembalikan lagi ke Kang Samsul. Mau Kang? Oke, wis mantap sekali. Gimana rekan-rekan sekalian, materinya mantap nggak nih ya? Silakan yang siapa yang malam ini dapat materi banyak, katakan saya, ayo. Yang dapat insight-insight mantap, wis. Siapa yang ingin setelah workshop ini, setelah webinar ini, bisnisnya sesuai dengan judul makin laris manis lagi, katakan saya. Wah, insya Allah Kang Samsul dan tim ya bersama Kang Dewa, kami mendoakan yang terbaik bagi
bagi bisnis teman-teman semua. Dan jangan sampai kesempatan malam ini, teman-teman, dalam kehidupan itu kita ada yang dinamakan dengan sinyal langit. Jadi ketika kemarin, mungkin beberapa waktu lalu kita berdoa, ya Allah, kami ingin bisnis kami bertumbuh, kami ingin bisnis kami, misal katakanlah ada mentor, diajarkan, dibimbing, segala macam. Bisa jadi malam ini adalah jawaban atas doa-doa yang sudah rekan-rekan sekalian panjatkan. Dan sebagaimana yang tadi sudah diinfokan oleh Kang Samsul di awal, termasuk juga diinfokan oleh Kang Dewa, tadi pada saat materi, kami mengundang dan menantikan kebersamaan teman-teman. Nanti kami insya Allah akan bersamanya dalam program mentoring di Jual Laris. Dan sekali lagi ini sebagai info sebelum kita nanti review materinya gitu ya. Nah, teman-teman pastikan, luangkan, dan ambil kesempatan ini, karena sekali lagi, di bulan ini kami buka pendaftaran batch 4, namun bulan depan puasa saya nggak tahu bakal dibuka pas Ramadan atau enggak, karena saya juga kemarin bincang sama Kang Dewa. Ada mungkin possibility untuk nanti dibukanya lanjut di Syawal, biar misal bisa fokus ke Ramadan, tapi saya nggak tahu ya. Cuma yang jelas minggu ini ya, selama 5 hari kami membuka program mentoring tersebut, 3 bulan bareng bersama Kang Dewa dan tim. Ada berbagai materi yang memang ada 3 materi fundamental, sisanya 21 materi itu semuanya teknis, dan itu semuanya praktis dan bisa langsung dipraktikkan. Bahkan bukan hanya dikasih materi, tapi bakal dikasih framework, checklist, dan tugas yang itu nanti teman-teman secara weekly itu bakal secara mingguan bakal dilihat dan dipantau secara langsung. Dan untuk khusus malam ini ada kabar baik, khusus teman-teman peserta Zoom malam ini. Bagi yang mau mendaftarkan diri untuk ikut di program mentoringnya, bisa langsung ke jualaris.id. Dan teman-teman dapat potongan spesial. Sebagaimana yang tadi ketahui, investasi normalnya ini di angka 4 juta, namun untuk early bird selama pendaftaran kita buka 5 hari ini adalah hanya Rp997.000 saja. Rp10.000 per hari selama 3 bulan. Bayangkan itu murah banget. Saya selama tahun 2022 itu mengikuti workshop Kang Dewa yang harganya sangat lumayan, 7 juta per workshopnya. Saya ikut 3 workshop, itu sudah 1 motor gitu ya. Dan ini kita bisa dapatkan dengan insya Allah nilai manfaat yang sama, dengan value yang sama, namun itu dengan lebih hemat. Bahkan untuk teman-teman yang malam ini mau langsung daftar dari Zoom, nah ini Kang Samsul sarankan gunakan kupon ini ya, Zoom JL. Jadi dari 997 ini dapat diskon lagi sebesar 100.000. Nanti tinggal masukin kode kuponnya, terpotong, tinggal masukin nama dan lain-lain, proses nanti tinggal ada transfer dan lain-lain sebagainya. Seperti itu teman-teman sekalian ya. Jadi sekali lagi, rekan-rekan, bagi yang memang ingin bisnisnya bertumbuh, tidak hanya berhenti di webinar malam ini, kami sangat menyarankan untuk mengikuti program mentoring bareng Jual Laris, bareng Kang Dewa, agar kita bisa bertumbuh bersama. Kebingungan kita selama menjalankan bisnis yang lebih utamanya gitu ya, kita bisa tanyakan di sana dan saling menguatkan satu sama lain. Dan sebagaimana tadi yang sudah disampaikan selama materi, ada 10 teknik yang diberikan sama Kang Dewa, itu teknik yang powerful, bahkan itu jadi reminder juga bagi saya, dan kami sudah menjalankan teknik tersebut, sehingga salah satunya yang paling saya rasakan adalah manfaat dari teknik tersebut itu betul-betul nyata ya. Baik, itu saja mungkin untuk webinar kita malam ini. Mudah-mudahan manfaatnya bisa tidak hanya euforia saja, tapi bisa langsung ada diaplikasikan di bisnisnya nanti. Saya mewakili tim Jual Laris mengucapkan terima kasih banyak, dan kami undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya.